Seberapa banyak seseorang bisa membenci hidupnya sendiri? Setiap kali pesawat berguncang, dia berdoa agar kecelakaan pesawat terjadi. Dia merasa bahwa pada saat itu, hidupnya tidak lagi tanpa arti. Dia berusia 30 tahun ini. Bekerja sendirian, tanpa hobi. Mengalami insomnia yang parah. Begitu berbaring, pasti tidak bisa tidur. 6 bulan insomnia telah menyiksanya hingga ingin mati. Saat sadar, dia selalu ingin tidur. Saat tidur, dia tetap sangat sadar. Dia adalah inspektur pemanggilan kembali di sebuah perusahaan otomotif. Jika mobil yang dijual perusahaan mengalami kecelakaan, dia harus terbang ke lokasi kecelakaan untuk menyelidiki. Seperti mobil baru yang baru saja diluncurkan ini. Mengalami kerusakan saat berkecepatan 96 km per jam. Menyebabkan 4 anggota keluarga tewas. Rekan kerjanya tidak memiliki belas kasihan. Ayah ini pasti sangat gemuk. Apakah kamu melihat lemak di samping kerah kemeja yang tertinggal di kursi? Sangat memiliki nuansa seni modern. Dia pergi ke sisi lain dengan diam-diam untuk menghitung ganti rugi. Terjadi kecelakaan yang begitu serius. Apakah perusahaan akan menarik kembali mobil ini? Ini akan menggunakan rumus yang digunakan oleh perusahaan. Maka perusahaan tidak akan menarik kembali model mobil ini. Dengan kata lain, untuk menghemat uang sedikit, perusahaan lebih memilih agar lebih banyak orang terus mengalami kecelakaan dengan menggunakan mobil mereka. Rasionalitas maksimalisasi keuntungan seperti ini adalah kapitalisme. Orang dalam lingkungan seperti ini akan menderita penyakit hampa. Bingung, cemas, terasing, mudah marah. Tidak bisa merasakan kebahagiaan. Seperti yang dialami oleh pria utama. Bahkan emosi pun terlepas. Perlahan-lahan hidup seperti mayat hidup. Dia sudah tidak lagi mencari kenaikan jabatan atau gaji. Hanya berharap bisa tidur nyenyak. Dia pergi menemui dokter. Namun dokter menolak untuk memberikan obat tidur. Dia mengatakan bahwa dia sangat menderita. Dokter berkata bahwa kamu tidak menderita. Disarankan untuk melihat orang-orang yang menderita penyakit kritis. Jadi pria utama benar-benar pergi ke pertemuan dukungan kanker. Dia berpura-pura menjadi salah satu pasien. Mendengarkan pengalaman nyata para pasien di tempat. Berbagi penderitaan hidupnya sendiri. Melihat orang lain menangis dengan sedih. Hatinya yang sudah mati selama bertahun-tahun seakan tersentuh sedikit. Memimpin agar rekan-rekan sepenyakit bisa saling mendekap dan menghibur. Pria utama diperhatikan oleh seorang pria gemuk yang kelebihan berat badan. Meskipun belum pernah bertemu sebelumnya. Namun pria gemuk itu memeluknya erat seperti keluarga. Dia menceritakan kisahnya sendiri. Dahulu tampan, kaya, memiliki istri dan anak. Namun kemudian ia menggunakan obat terlarang yang merusak hormon tubuhnya. Menyebabkan perubahan bentuk tubuh. Kemudian karir hancur, istri pergi dan anak-anak terpisah. Sekarang ia tua, miskin, hidup sendirian. Nasibnya yang tragis seperti banjir lumpur. Membawa penyembuhan yang aneh bagi pria utama. Tiba-tiba ia merasakan emosi yang siap meluap. Dia menangis terseduh-seduh di dada pria gemuk tersebut. Semakin dia menangis, semakin deras air matanya. Pada saat itu, dia merasakan keajaiban. Dia berkata, kehilangan semua harapan. Kamu akan mendapatkan kebebasan. Malam itu, dia akhirnya tertidur pula seperti bayi. Mulai dari hari itu, dia menjadi kecanduan pada pasien yang menderita penyakit kritis. Penyakit fisik, penyakit